Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pada malam hari ini saya mencoba kembali menjawab sebuah pertanyaan saudara kita. Ya, pertanyaannya yang sangat menarik. Apa pertanyaan beliau? Beliau bertanya, Pak Abu Fikri, kapan awalnya kita beragama? Maksud beliau kita beragama dengan agama Islam itu kapan? Mulainya itu kapan gitu nah. Jadi ya kalau kita dengarkan pendapat orang, ada yang mengatakan seketika kita bersyahadataini di alam sana. Ada yang mengatakan seketika kita baru lahir diazankan orang tua kita. Ada yang mengatakan seketika kita mulai melaksanakan sholat. Dan semua itu benar. Artinya tidak ada yang salah. Namun kita hendak mengkaji di sini dalam kajian hakikat. Kalau berdasarkan kajian hakikat itu kira-kira kapan dimulainya itu. Jadi saudaraku, kita memang tidak akan terlepas daripada ayat yang kita baca, yaitu itu saja, itu juga, karena dasarnya itu ya tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Jadi kalau ditanyakan kapan kita mulai beragama dengan agama Islam, jawabnya adalah ketika kita pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat atau syahadat ini. Nah, yang kita tahu adalah seketika kita berada dalam Baitullah hakikat. Di hadapan kita adalah kiblat atau hadapan atau wujud serta Allah, yaitu sifatnya Allah, namanya Muhammad, dan kita dipimpin oleh seorang imam namanya Ibrahim, yang kita pada saat itu adalah makmumnya atau orang yang berada di belakang Ibrahim. Jadi seketika Allah bertanya melalui beliau, wujud sertanya, apa pertanyaannya? Alastu birabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ya karena waktu itu kita mendengar, melihat dan berhadapan langsung dengan beliau, ya tentu kita jawab, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami dan kami menyaksikan. Kemudian semua kita, semua ruh, semua diri sebenarnya diri saat itu sujud di hadapan Allah, yang tidak nyata Allah melainkan nyata beliau, sambil kita berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang aku lihat waktu itu, yang aku dengar waktu itu, yang aku hadapi ianya waktu itu, bukan Allah, melainkan utusannya, sifatnya, wujud sertanya, namanya Muhammad. Nah, itulah awal kita Islam, atau awal kita tunduk di hadapan Allah dan Rasul. Awal kita rukun dan damai. Awal kita sejahtera. Nah,
Kemudian satu persatu kita ini diturunkan ke dunia, ke dalam kandungan mak kita, ke dalam tubuh kita, terpari ianya di dalam hati. Nah, waktu itu kita sudah jauh daripada Islam. Dalam bahasa lainnya, sudah jauh daripada rasa ketundukan, rasa ketenangan dan kedamaian, dan rasa kebahagiaan. Sudah jauh. Kenapa? Ya, karena kita sudah lupa dengan 9 hal. 9 hal yang pokok malah. Yaitu, siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri sebenar diri, dari mana, sedari mana, dan hendak kemana. Makanya kita menangis menjerit seketika kita dilahirkan ke muka bumi ini. Karena kita sudah lupa dengan 9 hal tadi. Itu saudaraku. Nah, pertanyaannya lagi, mengapa kita bisa lupa? Sedangkan tadi kita ingat dengan yang 9 hal tadi. Kita lupa adalah dikarenakan kita dimasukkan ke dalam dunia, ke dalam rahim mak kita, ke dalam tubuh kita, ke dalam hati kita. Akhirnya kita lupa. Dan perlu dipahami, tubuh badan jasad kita itu adalah alamul zulumat, alam yang gelap. Sehingga dengannya kita tidak bisa melihat lagi, tidak bisa mendengar lagi, tidak bisa merasa lagi. Saking gelapnya alam itu. Bahkan kehitaman daripada alam tersebut disebutkan oleh Allah dan Rasul sebagai asfal. Tahu asfal? Asfal jalan raya itu. Dia di bawah, dia hitam, dia diinjak-injak. Nah, kita dipari, ditanamkan oleh Allah ke dalam benda itu. Benda yang gelap, benda yang hitam, benda yang diinjak-injak saking rendahnya itu. Ini yang menjadikan kita lupa. Lupa kepada Allah, lupa kepada Rasul, bahkan lupa kepada diri kita sendiri. Maka ketundukan tadi, kerukunan, kedamaian tadi, kebahagiaan tadi, sirnalah ianya. Makanya kita menangis. Nah, cerita ini ada pada surat At-Tin. Coba nanti saudaraku buka surat At-Tin itu. Kan ada kalimat yang berbunyi begini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sungguh aku jadikan insan itu pada kejadian yang sangat baik, bahkan terbaik. Insan itu adalah nama tubuh badan jasad yang ianya dinamakan kepada ruh kita, kepada diri sebenar diri pada kita. Ya, bagaimana tidak yang terbaik? Dia adalah wahdaniyat. Satu saja yang menjadikannya Allah. Satu saja asalnya Muhammad. Satu saja ianya bernama dengan nama mukmin di tempat yang satu, yaitu Baitullah Hakikat. Itu. Makanya dia ahsani, terbaik, terbagus. Tapi apa daya, kodrat atau kuasa
iradat atau kehendak Allah dan Rasul jua yang menjatuhkan kita, yang menanamkan kita, memari kita ke dalam lembah yang hina. Nah, itu bisa kita lihat di ayat berikutnya itu. Sumaradatnahu asfali safilin. Nah, itu dia. Kemudian kami jatuhkan dia ke tempat yang rendah, bahkan serendah-rendahnya. Asfali safilin. Nah, itulah dia. Momentum di mana kita jauh daripada Islam, jauh daripada ketundukan, kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan. Itulah momennya. Jadi supaya kita kembali Islam dalam artian tunduk, rukun dan damai, bahagia sejahtera, satu-satunya adalah kita keluar pada batang tubuh ini, bertemu kembali dengan Allah dan Rasul. Kita ulangi lagi kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya Allah dan Rasul berkata, ukhruju anil ajasamikum wa hukmi fatatunani. Keluarlah kamu daripada batang tubuhmu dan hukumku serta suruhku, dan temui aku. Dalam bahasa lainnya, wa aqimis sholah li zikri. Kamu tegakkanlah hubungan dengan aku, di dalamnya kamu ingat aku, sehingga kamu teringat kembali momen-momen yang lama. Seketika kamu lihat Allah yang tidak nyata Allah, maka nyata Rasul. Di situ kamu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kejadiannya di dalam sholat, saudaraku. Begitu. Lalu bagaimana status kita sekarang, Pak Abu Fikri? Apakah kita masih Islam atau sudah murtad? Kalau Islam mungkin kita sudah jauh. Kalau murtad tidak. Lalu apa namanya? Namanya adalah Hanifan Muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Adalah aku ini condong kepada keselamatan, ketundukan, kerukunan, kebahagiaan. Condong kepada Allah, condong kepada Rasul, seperti sedia kala. Condong. Dan semua kita ini belum Islam kalau sekarang, tetapi baru condong kepada Islam. Tadinya Islam, tetapi sekarang tidak lagi Islam, tapi baru condong kepada Islam. Makanya kalimah dalam sholat itu kita katakan Hanifan Muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Adalah aku ini baru condong kepada Islam, dan adalah aku ini bukan orang yang mensekutukan Allah dan Rasul dengan diriku sendiri. Itu. Makanya surah At-Tin itu menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radatnahu asfala safilin. Sungguh aku jadikan insan itu pada posisi yang sangat baik, bahkan terbaik. Kemudian aku jatuhkan dia ke tempat yang paling rendah, hitam, terinjak-injak, namanya asfal. Asfali safil itu asfal artinya, saudaraku. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, itu dia. Kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal solih. Kapan kita beriman?
Kapan kita bernama mukmin? Ya seketika kita berhadapan dengan Allah dan Rasul di dalam sholat kita. Waktu itulah kita bernama kembali dengan nama mukmin. Nah, dari sholat inilah nanti kita akan melakukan suara, kata, perbuatan yang soleh. Perbuatan yang lahir daripada sholat itu sendiri. Makanya illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu kebaikan yang tidak pernah putus-putus. Apa itu kebaikan? Apa itu kebenaran? Yaitu Allah dan Rasul. Inilah alasannya kenapa kita wajib melaksanakan sholat. Untuk kemenangan kita. Supaya kita mendapat kebaikan, kebajikan yang tidak pernah putus-putus. Itu saudaraku. Jadi, kalau kita berhadapan dengan Allah dan Rasul, di dalam sholat ataupun di luar sholat, dalam rasa batin kita, waktu itu status kita adalah mukmin atau orang yang beriman. Tapi kalau kita tidak berhadapan dengan Allah dan Rasul di dalam sholat atau di luar sholat, maka nama kita tidak lagi mukmin. Loh, kok begitu Pak Abu Fikri? Ya iyalah. Nama kita ini kan banyak. Seketika kita terserpih atau dibangkitkan daripada Muhammad, nama kita adalah Nur Muhammad atau cahaya. Seketika kita menghadapi Allah yang tidak nyata Allah, nyata Muhammad, nama kita adalah mukmin. Ingat, nama kita adalah mukmin, yaitu seketika berhadapan dengan Allah yang tidak nyata Allah, maka nyata Muhammad. Nama kita mukmin. Seketika kita ditiupkan ke dalam tubuh, nama kita ruh. Seketika kita terpari di hati, nama kita insan. Seketika kita menampung persoalan dalam hidup kita, nama kita akal. Seketika kita mencari solusi daripada beban tadi, nama kita fikir. Seketika kita menimbang manfaat dan mudarat daripada apa yang kita terima, apa yang kita pikirkan, nama kita khayal. Dan seketika kita merangkum semuanya, nama kita adalah paham. Seketika kita mengeksekusinya dalam bentuk perbuatan, nama kita ilmu atau alimun. Jadi mukmin itu adalah nama kita, ya. Mukmin itu adalah nama kita hanya seketika kita berhadapan dengan Allah dan Rasul di dalam sholat atau di luar sholat, dalam keadaan selalu ingat kepada Allah dan Rasul. Itu saudaraku. Selain dari itu tidak mukmin nama kita. Ingat itu. Nah, itulah kira-kira jawabannya saudaraku. Jadi kalau kita, kapan kita mulai Islam, ya seketika waktu di alam syahadah. Seketika kita menyaksikan Allah, tidak nyata Allah, maka nyata Rasul atau unsur sertanya. Kemudian kapan kita mulai jauh daripada Islam, yaitu ketika kita dilahirkan ke dunia, masuk dalam kandungan mak kita, masuk ke tubuh, dipari di hati. Nah, jauhlah kita daripada Islam. Bahkan kalau tidak bisa-bisa, kafir kita. Kalau tidak pandai-pandai, bisa kafir kita. Karena tubuh, badan, jasad itu, itulah tubuh manusia. Jadi seketika kita berkata tentang manusia, mana itu manusia? Kalau MANUSIA, manusia itu baru namanya.
Kalau ini baru tubuhnya. Manusianya mana? Manusianya tersembunyi di balik tubuh, tersembunyi di balik namanya, ditempatkan oleh Allah dalam jantung. Itulah manusia. Yang ia tercipta dari 4 anasir. Anasir angin namanya roh rehan, sifatnya pantang kelintasan. Bawaannya tidak suka lihat orang maju, orang sukses, orang pintar, nah timbul iri dengkinya. Kemudian manusia itu terbuat daripada anasir air, namanya roh rahmani. Bawaannya ingin tinggi saja, ingin besar saja. Dialah yang paling hebat, dialah yang paling suci, dialah yang paling bersih, yang lain tidak. Kemudian manusia terbuat daripada anasir tanah. Namanya roh jasmani, sifatnya rakus, pantang kekurangan. Uang sudah banyak, harta sudah banyak, pangkat sudah tinggi, masih juga mau mencoleng, mengambil hak orang. Yang keempat, manusia itu terbuat dari anasir api. Namanya roh edafi. Sifatnya pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Jadi 4 sifat daripada manusia ini, karena dia terbuat daripada anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Nah, jika 4 sifat tadi digabung, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, maka memunculkan 10 sifat. Yaitu ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4 sama dengan 14, memunculkan 3 sifat, benci, dendam, dan menghancurkan. Itulah 17 sifat manusia. Nah, saya pernah dikritik dulu. Kenapa Pak Abu Fikri mengatakan sifat manusia itu 17, sedangkan orang tua kita mengatakan 10. Bukan saya tidak mau menjawab waktu itu. Cukup kita pikirkan saja. Ada ndak sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah? Ada ndak di kita? Pernahkah orang tua kita menceritakan itu? Pernah. Kemudian beliau mengatakan pula ada sifat yang 10. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Pernahkah orang tua kita mengatakan itu? Pernah. Jadi sudah 14 dong. Nah, kalau benci, dendam, menghancurkan, beliau tidak mengatakan itu. Tetapi kita merasakannya secara real dan nyata. Masa masih bingung kita mengartikan itu? 17 lah. Yang harus dihadapi ianya dengan 17 rakaat. Subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Menjadi 10. Maghrib 3 rakaat. Menjadi 13. Isya 4 rakaat menjadi 17. Rakaat itu artinya ruku. Ruku itu artinya saat kita mensucikan diri, saat kita dibesarkan mental spiritual, saat kita dipuji oleh Allah dan Rasul. Kan begitu kisahnya itu. Kita ruku, ucapan kita Subhana rabbil azimi wa bihamdi, Subhana rabbil azimi wa bihamdi, Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Kan begitu. Sucilah engkau ya Allah. Besarlah engkau ya Allah. Terpujilah engkau ya Allah. Ditanyakan oleh Allah melalui Rasulnya. Hei Abu Fikri, siapakah yang kau sucikan? Siapakah yang kau besarkan? Siapakah yang kau puji? Ngomong pula Abu Fikri. Engkau ya Allah, engkau ya Rasulullah yang aku sucikan. Ya tentu Allah tertawa, Rasul tersenyum. Bagaimana mungkin orang sekotor Abu Fikri mau mensucikan Allah dan Rasul? Seakan-akan Allah dan Rasul itu kotor. Dia pula yang mensucikannya. Ya enggak lah. Yang ada adalah Allah dan Rasul itulah yang mensucikan Abu Fikri seketika dia ruku.
Gitu. Kemudian seketika kita berkata, Maha besar engkau. Ya. Atau azim. Ditanya oleh Allah dan Rasul, siapa yang kau besarkan? Engkau ya Allah, engkau ya Rasulullah. Wah, ya tidaklah. Tidak begitu. Yang dibesarkan saat engkau ruku itu adalah dirimu. Sehingga engkau kuat, engkau sabar, sehingga spiritualmu tajam. Kamu yang dibesarkan, masa kamu membesarkan Allah pula? Kamu membesarkan Rasul pula. Dari mana? Tidak ada. Kemudian terakhir, engkau memuji siapa? Memuji Allah, memuji Rasul. Kayak pernah lihat Allah saja, kayak pernah lihat Rasul aja, tidak pernah lihat itu. Ya bukanlah. Yang ada adalah seketika engkau ruku itu, aku yang memujinya, kata Allah. Aku yang memujimu, kata Rasul. Sehingga tak satu pun penduduk langit dan bumi yang tidak kenal siapa kamu. Nah ini kuncinya saudaraku. Supaya kita jangan minta puji kepada manusia, rugi, tekor kita. Tidak balik modal. Ngapain kita minta dipuji orang? Karena kita sudah dipuji oleh Allah dan Rasul. Alam semesta sudah tahu siapa kita dan dia pun memuji kita. Kalau Allah dan Rasul memuji kita, otomatis akhlak kita tentu bagus. Ya kalau akhlak kita tidak bagus, sholat tidak ada hadapan Allah dan Rasul, tidak mungkin Allah dan Rasul memuji kita. Makanya alam semesta itu tidak suka dengan kita. Bahkan benci dengan kita. Makanya kita dapat bala, musibah, bencana yang kadang-kadang tidak masuk akal. Itu. Jadi benar. Pada manusia itu ada 17 sifat yang tidak baik. Bahkan karena sifat inilah manusia itu dikatakan kafir oleh Allah. Dinyatakan kafir oleh Rasul. Coba lihat surah At-Tagabun ayat 2. Huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun. Innahu ya'lamu bima ta'maluna. Dia itu Allah yang telah menjadikan batang tubuhmu yang satu. Di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Siapa yang kafir? Siapa yang beriman? Yang beriman itulah yang datang daripada Allah dan Rasul. Yang pernah bertemu, pernah bersyahadat, pernah sujud. Yang kafir, itulah manusia. Innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid. Kan jelas itu. Yang kafir kepada Allah dan Rasul itulah namanya manusia. Kekafirannya dia saksikan, keingkarannya dia saksikan. Dia menutup kebenaran Allah dan Rasul, dia saksikan, artinya dilakukan dengan sadar. Gitu. Ya karena sifatnya 17 tadi, itu maksud saya. Nah itu. Nah itulah makanya dikendaki ukhrujul ani ajsamikum wa hukmi fatatunani. Keluarlah kamu daripada batang tubuhmu, hukumku dan suruhku. Temuilah aku, pasti kamu bertemu. Dalam bahasa lainnya, wa aqimis shalah li zikri. Di kelas sholat bertemulah kamu dengan aku, di dalamnya kamu ingat aku. Ya ingat Allah lah. Tapi tidak mungkin kan, tidak nyata Allah, mereka nyata Rasul. Gitu. Tidak nyata Rasul, mereka nyata nabinya. Tidak nyata nabi, nyata al ulama warasatul anbiya, sampai kepada guru kita, mursyid kita. Itu saudaraku. Wah ini parah Pak Abu Fikri ini. Kok kita harus dalam sholat memandang mursyid kita, guru kita? Ya tidak begitu juga. Ya maunya kita kan Allah. Kan tidak mungkin. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Akhirnya kita cari Rasul. Allah gaib, Rasul gaib juga. Tidak mungkin.
Kita cari nabi, la takubur di Madinah. Siapa lagi? Tentu ulama warasatul anbiya. Ulama yang mendapat warisan daripada nabi. Bukan orang yang belajar, bukan orang yang sekolah, itu yang ulama. Ulama itu yang bertemu Allah dan Rasul, mendapatkan warisan ilmu ini. Itu ulama. Di antaranya para mursyid, para kiai, para ulama kita yang memang betul-betul mumpuni tentang Allah dan Rasul ini. Begitu saudaraku. Nah, sudah. Nah, tahulah kita kapan kita mulai Islam dan kapan kita mulai jauh daripada Islam. Sehingga kita berkeinginan kembali kepada Islam, namanya Hanif. Maka dikatakan Hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Adalah aku ini baru condong kepada keselamatan, kepada Islam. Dan adalah aku bukan orang musyrik. Itu saudaraku. Makanya Allah sampaikan melalui Rasulnya surat An-Naml, surat nomor 27 ayat 91 yang saya baca kemarin. Ini kalimatnya. Innama umirtu an a'buda rabba hazhil baldati alazi haramaha kula syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Artinya, dan tidaklah aku terperintah, ya, dan tidak aku terperintah selain menyembah Tuhan di negeri yang mulia ini, yang Dia Maha Kuasa. Dan disitulah aku diperintahkan menjadi seorang Islam atau Muslim, atau tunduk, rukun, damai, dan bahagia. Makanya ini jawaban daripada pertanyaan saudaraku yang kemarin. Ya, mengapa kita harus sholat di Baitullah? Supaya bertemu Allah. Yang tidak nyata Allah, bertemu Rasul. Nah, disitulah kita bernama mukmin kembali, dan disitulah kita Islam kembali. Ya, setelah kita keluar dari sholat tadi, karena kita pedagang, kita pegawai, kita apalagi petani macam-macam itu, dan ingatlah selalu Allah, ingatlah selalu Rasul, ingatlah dalam rasa diri kita. Makanya sebelum kita off, sebelum kita assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, maka ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad, ya, sebagaimana Ibrahim telah berhubungan dengan Muhammad. Padahal kita berhadapan dengan Allah Rasul saat itu. Ucapan ini kita sampaikan supaya kita nanti setelah keluar daripada sholat ini, kita berkiprah, bekerja lagi di alam semesta ini. Jangan sampai kita lupa dengan Allah Rasul atau Muhammad tadi. Itu maksud saudara. Nah, seandainya Pak Bu Fikri, mulai daripada subuh kita berkiprah di dunia, buat keliru, macem-macem lagi. Nah, di Zohor selesaikan itu. Sudah Zohor, buat keliru lagi, macam-macam lagi. Di Asar selesaikan itu. Setelah Asar, lagi-lagi macam-macam lagi. Di Maghrib selesaikan itu. Setelah Maghrib masih juga macam-macam. Di Isya selesaikan itu. Dan tidurlah. Kalau setelah Isya masih juga macam-macam, ya itulah tahajud. Sholat hajat, sholat permohonan agar kita diselamatkan daripada macam-macam ini, saudara. Sholat itulah obatnya. Sholat itulah solusinya. Makanya Allah berfirman melalui Rasulnya, yang firmannya begini. Baik, kita dengar. Nah ini. Wa ma arsalna mirasulin illa liyuta'a biiznillahi. Walau annahum izzolamu ampusahum ja'uka fastaghfiru laha wastaghfir lahum rasulu
lawajjadullaha tauba rahimah. Itu bahasa Arab. Ingat, bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia ini. Makanya agak beda cara kita mengatakannya, mengucapkannya. Karena memang kita tidak ahlinya. Gitu. Apa terjemahnya Pak Bu Fikri? Nah ini. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Nah, jadi rasul itu diutus oleh Allah kepada kita ya untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi untuk bisa taat kepada rasul itu, untuk taat kepada Allah itu dengan izin Allah. Mana itu izin Allah? Bendanya yang diizinkan oleh Allah itu mana? Ya ruh itu. Dengan ingatannya, dengan perasaan yang kesadarannya. Itulah yang diizinkan oleh Allah. Bisa bertemu Rasul. Rasul itu dengan Allah. Jadi kadang-kadang kita biiznillah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Tapi bendanya kita tidak tahu. Biiznillah itu artinya dengan izin Allah. Yang diizinkan oleh Allah untuk bertemu Rasul dengan Allah adalah roh kita tadi. Itu dengan izin Allah. Roh itu yang diizinkan. Kalau tubuh tidak bisa, tidak diizinkan. Tubuh itu adalah manusia. Manusia itu adalah kafir. 17 sifat buruknya itu. Walaupun nanti harus kita olah menjadi baik ya. Tapi itu pangkalnya. Nah itu. Jadi, dan kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Gitu. Dan sungguh seketika mereka menzolimi dirinya, datang kepada kamu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka. Niscaya mereka mendapatkan Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ini surat An-Nisa ayat 64. Surat An-Nisa ayat 64. Jadi seketika kamu menzolimi dirimu, seketika kita menzolimi diri, ya tobatnya kepada Allah. Tetapi datang kepada Rasul. Nah, kan begitu kalimat itu. Ya. Nah ini kalimatnya. Kalau kita baca Arabnya. Walau annahum izzolamu ampusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirlahum rasulullahum jadullaha tawwabur rahim. Artinya kalau mereka itu melakukan kezoliman kepada diri mereka, ya tobatnya kepada Allah tapi datang kepada Rasul. Niscaya mereka akan mendapatkan Allah pada Rasul itu, Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang serta Maha Penyantun. Jadi kalau kita membuat kezoliman, tobat betul kepada Allah, tapi datangnya kepada Rasul, bukan kepada Allah. Kenapa tidak kepada Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin saudaraku. Yang bisa kepada Allah itu hanya Rasul. Rasul yang dirasulkan beliau adalah Muhammad. Jangankan kita, Rasul saja tidak bisa seperti itu. Langsung kepada Allah, tidak bisa. Yang bisa langsung kepada Allah itu hanya Muhammad. Karena beliau adalah wujud sertanya. Beliau adalah sifatnya. Beliau adalah Rasul yang dirasulkan. Kalau Adam sampai ke Isa, 124.313 orang, aulia, ambia, bahkan yang lain daripada kita juga, bukan, tidak bisa. Tidak bisa langsung kepada Allah, tidak bisa. Makanya kalau kita berdoa harus bersolawat kepada Rasul. Menghubungkan diri kepada Rasul, baru sampai kepada Allah. Itu ceritanya saudaraku. Ya kalau kita keliru, salah, melakukan keingkaran, kezoliman, ya tobatnya pasti kepada Allah. Tapi datangnya kepada Rasul, tidak kepada Allah. Ini ayatnya ini. Gitu. Nah, setelah datang kita kepada Rasul, Rasul meminta ampun atas diri kita kepada Allah. Nah, disitulah baru kita dimaafkan, diampunkan, dibersihkan. Akhirnya kita keluar lagi dari sholat subuh, katakanlah begitu ya. Nah, kemudian buat masalah lagi, ya datang lagi kepada Allah, tapi tobat kepada Rasul di sholat zuhur, seterusnya sampai sholat isya. Nah gitu saudaraku.
Jadi kesimpulannya adalah, kapan kita mulai Islam? Kita mulai Islam adalah seketika kita memandang Allah tidak nyata Allah, maka nyata pada Rasul. Nyata ya sifat Allah. Itulah wujud serta Allah, namanya Muhammad. Itulah awal kita Islam. Awal kita tunduk, patuh, rukun, damai, sejahtera, dan bahagia di alam sana, saudaraku. Itu makanya kita harus kembali ke alam sana lagi. Sebelum kembali dalam arti yang sebenarnya, kita harus melakukan ulang atau uji ulang. Sehari minimal 5 kali. Ya, sehari minimal 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu minimal. Maksimalnya banyak. Gitu, saudaraku. Oke. Nah, jadi itulah jawaban daripada saya. Awal kita Islam adalah seketika di alam sono, seketika kita bersyahadat. Awal kita mulai menjauhi daripada Islam seketika kita masuk ke dunia, masuk dalam tubuh. Kita tidak lagi Islam, tapi hanifan muslimah, baru condong. Kapan kita Islam lagi? Seketika kita bernama mukmin. Di dalam sholat kita bertemu Allah dan Rasulnya. Nah, kira-kira itu saja, saudaraku, sekedar uraian penjelasan tentang pertanyaan tadi. Oke, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.